Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2020, hari yang keempat. Dan untuk mengawali persekutuan doa ini, mari kita hening sejenak, kita mengarahkan hati kita ke hadirat Tuhan. Saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walau tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa, mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Murah, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam karya Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Malam hari ini kami dapat melakukan persekutuan di hari yang keempat di masa Pentakosta 2020 ini. Meskipun kami harus melakukan persekutuan doa di rumah kami masing-masing. Namun demikian kami meyakini persekutuan doa ini tidaklah kalah maknanya ketika kami bersekutu bersama di gereja. Bapa di surga, selanjutnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pewartaan firman Tuhan, demikian pula firman Tuhan itu pulih, kami dengar, kami terima, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari ke hari, dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Adapun firman Tuhan yang hendak kita terima bersama dalam persekutuan doa hari keempat di masa Pentakosta tahun 2020 ini dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10, yang demikian sabda Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan bahkan melakukan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema renungan dalam persekutuan doa hari keempat di masa Pentakosta tahun 2020 ini adalah berkarya dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awal tahun 2020 kita mendengar cerita tentang adanya keraton atau kerajaan yang berdiri di suatu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purworejo, yang disebut dengan Keraton Ageng Sejati. Dan cerita tentang Keraton Ageng Sejati yang ramai diceritakan masyarakat di awal tahun 2020 itu, yang menjadi tokohnya, yang menjadi pimpinannya, yaitu yang bernama Totok dan Fani. Totok sebagai sang raja dan Fani sebagai permaisuri. Totok dan Fani
memproklamirkan diri sebagai raja dan permaisuri di Keraton Agung sejati yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu, mereka menyebut kerajaan ini muncul karena telah berakhirnya perjanjian 500 tahun yang berlalu antara kerajaan Majapahit dengan Portugis. Banyak orang terpikat dengan janji-janji yang mereka sampaikan. Para pengikut mendapat janji beroleh kekuasaan dan kekayaan tanpa perlu harus kerja keras. Tak ayal, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ratusan orang yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, susah dalam mencari pekerjaan, menuruti semua perkataan sang raja. Salah satunya yang menjadi korban Raja Totok ini adalah seorang aparat desa bernama Setiono Eko Pratolo, usia 58 tahun. Setiono tergiur janji raja dan ratu saat itu. Dengan terlebih dulu dia harus membayar atau istilahnya menyampaikan upeti, menyampaikan mahar untuk bisa mendapatkan kedudukan, kekuasaan, dan jabatan. Berapa yang dibayarkan? Berapa yang disetorkan kepada sang raja ini? Yaitu sejumlah uang 850.000. Ia bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang memiliki kedudukan dengan berbintang 3. Ia juga dijanjikan mendapatkan gaji dalam dolar Amerika Serikat. Di setiap akhir pertemuan atau persidangan. Uang itu akhirnya ia dapat dengan cara berhutang karena Bapak Setiono Eko Pratolo ini sebagai perangkat desa hanya mendapatkan upah setiap bulannya 300.000. Itu pun ia dapat atau menerima upah itu diterimakan pada dirinya 4 bulan sekali. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka atau Pak Setiono ini harus berhutang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena atau kejadian dengan bermunculannya Keraton Ageng Jagat dan yang lainnya, ini hanyalah salah satu dari berbagai fenomena
serupa yang ada di Indonesia. Mahatma Gandhi menuturkan bahwa perilaku seperti itu adalah bagian dari dosa sosial yang merusak kehidupan manusia dalam kebersamaan. Mahatma Gandhi menyebutkan ada tujuh tentang dosa sosial yang bisa menghancurkan hidup manusia. Apa saja itu? 7 dosa sosial yang menghancurkan kehidupan manusia. Yang pertama, kekayaan tanpa bekerja. Yang kedua, kenikmatan tanpa hati nurani. Yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Yang keempat, bisnis tanpa moralitas. Yang kelima, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Yang keenam, agama tanpa pengorbanan. Dan yang ketujuh, politik tanpa prinsip. Ketujuh dosa sosial itulah yang merusak kehidupan manusia. Nah, agar tidak terjebak dalam dosa-dosa seperti yang disampaikan Gandhi tadi, adalah baik kalau kita memperhatikan yang dikatakan oleh Stephen Covey. Ia menuturkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menemukan makna hidup supaya kita dapat mendapatkan nilai-nilai apa yang penting, bermanfaat, dan membangun kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak merenung terkait dengan pekerjaan yang dijalani setiap hari. Pemaknaan apa yang ada di sana? Rasul Paulus mengajak kita menghayati bagaimana memaknai karya dalam pimpinan Roh Kudus. Kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemampuannya berkarya, memberitakan Injil, dan menghasilkan buah dari karyanya adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Ia menghayati bahwa Roh Kudus mengokohkan hidupnya. Hidup yang kokoh membuat Rasul Paulus berjuang sekuat tenaga, pantang menyerah, dan senantiasa merasakan sukacita, bahagia dalam berkarya. Tidak terbersit sedikit pun mengeluh, berserah, dan kalah. Tetapi Rasul Paulus melakukan karyanya
karena pimpinan Roh Kudus itu dengan sukacita, dengan bahagia. Maka pada 1 Tesalonika 4 ayat 6, Rasul Paulus memberikan kesaksian pula bahwa selain dirinya yang dikokohkan Roh Kudus, jemaat yang dilayaninya juga demikian. Dalam penindasan berat yang dialami jemaat Tesalonika, mereka tetap bersukacita. Mereka menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain dalam mengupayakan kehidupan yang penuh makna di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, jemaat di Tesalonika, meskipun dalam kesusahan, meskipun dalam penindasan, meskipun dalam kesukaran, mereka tidak mengeluh, mereka tidak putus asa, tapi justru tetap sukacita karena ada pengharapan. Dan itulah yang mengokohkan imannya, dan akhirnya kehidupan jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Sebagaimana disebutkan tadi, di Makedonia, di Akaya, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika agar dapat mewujudkan karya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita itu saat ini sedang berkarya di antara kita. Di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini menyaksikan, mendengarkan pewartaan firman Tuhan ini. Kesediaan membuka diri bagi karya Roh Kudus memampukan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang teguh dalam mewujudkan karya nyata. Disinilah kita memahami bahwa etos kerja dalam hidup orang beriman bukanlah dari dalam diri sendiri, tetapi karena adanya kuasa Roh Kudus yang mendorong, yang menguatkan, yang membimbing orang beriman untuk bekerja dengan sungguh, untuk bekerja dengan giat, tidak untuk bermalas-malasan seperti yang terjadi awal tahun 2000-an. Maksud saya awal tahun 2020-an. Dengan bermunculan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satunya tadi Keraton Ageng Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, yang dipimpin Toto dan Fani, yang tadi menawarkan tentang kedudukan, jabatan, pangkat hanya dengan membayar upeti, tidak perlu kerja keras. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Maka pada saat ini, terkait dengan etos hidup orang percaya, Martin Luther memperkenalkan doktrin atau ajaran imamat am orang percaya dan karya nyata. Pada intinya, ajaran Martin Luther ini meyakinkan umat bahwa dunia adalah biara yang luas, dan karena itu kebahagiaan di dunia ini harus dijalani secara etis, penuh spirit dari Kristus, dan menata sedemikian rupa supaya hidup lebih baik, tidak dengan
semaunya sendiri, tidak dengan suka-suka, tetapi dengan ditata sedemikian rupa supaya hidup ini pun berjalan dengan baik. Inilah etos kerja dalam kehidupan iman Kristen yang menjadikan moto dalam kehidupan orang Kristen adalah ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Berdoa yang benar adalah bekerja yang sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Dan sebaliknya, pekerjaan kita adalah juga doa, perwujudan doa kita kepada Tuhan. Bekerja juga merupakan perwujudan ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga etos kerja unggul ini dijalankan dengan semangat iman dan cinta pada Tuhan dan rela berkorban bagi sesama, supaya apa? Supaya kehidupan ini senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan karena itu, kita yang telah percaya pada Kristus dan tentunya Roh Kudus pula yang mendiami hidup kita, maka kita sebagai orang beriman mesti harus bisa menjalani hidup ini lebih bermakna, lebih memiliki nilai dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya berdiam diri, tapi kita juga harus menunjukkan dalam etos kerja yang penuh tanggung jawab, sukacita, dan gembira. Karena tadi bekerja juga merupakan doa, bekerja juga merupakan ibadah, dan bekerja juga merupakan sarana kita menyalurkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat berdoa dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa. Saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih atas sapaan-Mu malam ini. Sungguh kami tersadarkan perutusan yang Kau berikan bagi kami, orang beriman, ada di dunia ini, bukanlah untuk hanya berpangku tangan, bukanlah hanya untuk berdiam, tetapi kami harus bergerak, berbuat, dan di dalamnya adalah bekerja dan juga berdoa. Dengan demikian, melalui doa dan bekerja, kami akan bisa menjadi saluran kemuliaan nama Tuhan dan saluran berkat bagi orang dimanapun kami berada. Bekerja dengan tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sukacita. Karena sesungguhnya dalam kami bekerja itu pula ada doa, ada ibadah, ada pelayanan, ada kesaksian, supaya hidup kami lebih bermakna, sebagaimana yang dialami jemaat di Tesalonika dan juga Rasul Paulus sendiri. Terima kasih Bapa untuk pengajaran-Mu malam hari ini. Dan saat ini pula kami berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Harjosari. Ya Tuhan, Engkau terus tumbuhkan semangat, kekompakan, dan kerjasama, bahu-membahu, mulai dari anak sekolah minggu sampai adiuswo, untuk terus juga mewujudkan bakti kami melalui doa dan bekerja yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian pula kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, bahwa kami masih harus beribadah, belajar, bekerja dari rumah. Mengingat pandemi COVID-19 belum usai. Untuk itu mampukan kami meskipun kami harus ada di rumah, untuk terus melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kami dengan baik dan benar, untuk kami pertanggungjawabkan kepadamu. Demikian pula kami berdoa upaya pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Tuhan juga menolong campur tangan sehingga membuahkan hasil. Akhirnya Indonesia segera pulih seperti sedia kala dan kami boleh melakukan aktivitas secara normal dalam bekerja, dalam belajar, dan dalam kegiatan bermasyarakat, demikian pula dalam beribadah. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan di dalam memutus tali penyebaran virus corona ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran. Terlebih lagi, tanggung jawab dalam memenuhi panggilan mulia menolong sesamanya. Sehingga yang dikerjakan tidaklah sia-sia. Demikian pula keluarganya, Tuhan juga memberkati, sehingga keluarganya pun mampu memberikan dukungan dengan sepenuh hati, demi terwujudnya Indonesia bebas dari virus corona ini. Bapa, jika sebentar kami akan juga istirahat, kami juga mohon perlindungan-Mu. Engkau yang menaungi kami dengan kehangatan kasih-Mu, dengan selimut kasih-Mu, kami beroleh kekuatan, kesegaran, dan kedamaian. Dan esok pagi boleh bangun dalam kondisi segar dan penuh pengharapan. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan, bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, renungan
dalam persekutuan doa hari keempat di masa Pentakosta 2020 yang dapat kami layankan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.